Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Zuhredatul Rohmah, kelas 12 MIPA 1 dari Yeman, Kota Batu. Pada video kali ini, saya akan menuntaskan tugas ujian praktik mata pelajaran biologi, yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita, yaitu membuat yogurt. Di sini, saya akan kasih tahu sedikit penjelasan tentang yang pertama, bioteknologi, yang kedua, penerapannya, dan yang ketiga, cara membuat salah satu produk bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan teknologi yang artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah prinsip atau metode yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, seperti jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga dihasilkan produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika, misalnya DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Kali ini, saya akan kasih tahu cara membuat produk dari hasil bioteknologi konvensional. Yang akan saya buat kali ini yaitu yogurt. Yogurt adalah suatu makanan olahan susu fermentasi dari bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut merupakan bakteri penghasil asam laktat yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Kedua bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Saat pertumbuhan di usus, kedua bakteri tersebut mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat pertumbuhan bakteri lain. Bakteri Lactobacillus bulgarius berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan-tahapan pembuatan yogurt, dan yang kedua, bagaimana proses fermentasi susu yang dilakukan oleh bakteri untuk menghasilkan yogurt. Metode penelitian. Praktikum dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Dimulai pada pukul 10.30 sampai 12.15. Tempat di rumah saya yang beralamat di Gerdu Dulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Adapun tujuan praktikumnya yaitu mengetahui cara pembuatan yogurt dan mengetahui peran bakteri dalam fermentasi susu sehingga dapat menghasilkan yogurt. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke cara pembuatan yogurtnya ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas takar, wadah yang ada tutupnya, panci, sendok plastik, dan kompor. Yang kedua, kita harus menyiapkan bahannya. Yang pertama yaitu susu. Di sini aku pakai susu UHT. Kalian juga bisa pakai susu sapi murni. Aku saranin pakai susu full cream ya, supaya tekstur yogurtnya jadi kental. Bahan kedua yang aku siapkan yaitu yogurt plain. Kalian boleh pakai merek apa aja, tapi harus yogurt plain ya. Fungsi dari yogurt ini sebagai bibit dari bakteri yang digunakan untuk fermentasinya nanti.
Yang pertama, tuang susu yang sudah disiapkan ke dalam gelas takar. Di sini aku pakai susu sebanyak 500 ml. Panaskan susu hanya 2-3 menit saja. Jangan sampai mendidih blebek-blebek supaya protein susu tidak rusak. Gunakan selalu peralatan yang steril supaya tidak ada mikroorganisme yang ikut serta dalam proses pembuatannya. Gunakan sendok plastik ya atau kayu. Hindari peralatan yang terbuat dari logam karena Lactobacillus bekerjanya pada peralatan yang terbuat dari plastik. Setelah itu, dinginkan susu sampai hangat-hangat kuku sekitar 40 derajat Celcius, karena bakteri Lactobacillus bekerjanya di suhu ini. Nah, 40 derajat Celcius ini seperti air yang digunakan untuk minum pada bayi. Step yang selanjutnya, pindahkan susu ke dalam wadah yang ada tutupnya. Sekarang, campurkan yogurt ke dalam susu. Untuk susu 500 ml, aku pakai 3,5 sendok makan penuh. Oh iya, kalian harus ingat, alat yang digunakan harus steril. Kenapa? Karena kita hanya butuh 2 bakteri itu tadi, yaitu si Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus. Kalau sampai tercampur mikroorganisme lain, akan menggagalkan proses fermentasinya. Setelah kalian mencampur susu dan yogurtnya tadi, sekarang tutup wadah hingga benar-benar tertutup rapat. Nah, setelah menutup wadahnya, kita juga harus menyiapkan kain untuk memukus di wadah ini, agar suhu dan kehangatannya tetap terjaga. Kemudian, simpan di tempat yang sekiranya tidak ada matahari masuk dan tunggu hasilnya besok. Nah, setelah itu, mari kita buka. Dan hasilnya, setelah aku coba rasa yogurtnya asam seperti yogurt pada biasanya, dan teksturnya kental. Hasil pengamatan setelah yogurt sudah jadi yaitu warnanya berubah menjadi putih kuning-kuningan. Kemudian, adanya asam laktat memberikan rasa asam pada yogurt. Hasil fermentasi susu ini merubah tekstur susu menjadi kental. Hal ini dikarenakan protein susu terkoagulasi pada suasana asam sehingga terbentuk gumpalan. Pembahasan. Pada percobaan saya, terdapat 4 tahapan proses pembuatan yogurt, yaitu yang pertama pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk mematikan semua mikroba yang ada pada susu, seperti bakteri patogen maupun pembusuk yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri starter. Yang kedua yaitu pendinginan dan inokulasi. Proses ini bertujuan untuk memberikan kondisi yang optimum bagi bakteri starter. Yang ketiga yaitu pemeraman atau inkubasi. Pemeraman dapat dilakukan pada kisaran suhu 40 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Pada proses inilah yogurt mulai difermentasikan. Tahap yang keempat yaitu refrigerasi. Tujuan refrigerasi ini adalah untuk menghentikan bakteri beraktivitas membentuk asam laktat. Karena apabila dibiarkan berada pada suhu inkubasi dan suhu ruangan, maka produksi asam akan semakin meningkat. Dan yang terakhir saran. Sebelum melakukan penelitian, hendaknya mensterilkan semua alat yang akan digunakan untuk pembuatan yogurt. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi dengan bakteri lain. Kesimpulannya yaitu, mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus. Kemudian, tahap-tahap pembuatan yogurt yaitu pemanasan, pendinginan dan inokulasi, pemeraman atau inkubasi, dan refrigerasi. Hasil fermentasi saya dinyatakan berhasil karena sesuai dengan standarnya, yang meliputi aroma normal atau khas yogurt, rasa khas atau asam yogurt, dan tekstur cairan kental atau semi padat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.